Ya, halo Kak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? kedengeran. Oke, siap. Oke, mantap. Aduh, gimana Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya? Din, Alhamdulillah, sehat? sehat. Ini ganggu nggak nih, Alhamdulillah. ganggu, ganggu malam minggunya nggak nih? Enggak lah, santai-santai. Lagi santai-santai aja, nggak terlalu ada hal-hal yang mendesak banget. Jadi Kirain santai ada, sambil ngobrol-ngobrol, silahkan lah. kirain ada jadwal malam minggu kan kita nggak tahu nih. Oh, nggak Apel ada atau lah. apa gitu. Kita kita malam minggu selalu di rumah. Oh gitu. Iya, iya, iya. Patuh ke himbauan pemerintah ya kayak saya di rumah ya. Iya dong, harus stay at home lagi nih, Iya biar benar. menjaga Iya nih diri. sekarang naik lagi nih. Mm-mm. Iya, Iya ya Kak, semoga kita selalu diberikan kesehatan lah ya. uh-uh. Maaf nih agak rame nih rumah nih. Iya, Siap, nggak apa-apa. Kak. Ya Kak Randi, jadi malam ini bentar ya Kak. Bentar. Ya Kak. Aduh, tadi Siap. ada trouble sendiri. Ya, jadi hari ini Oke. saya mau ngobrol lagi sama Kak Randi nih tentang sebenarnya receh sih ya temanya ya. Atau receh atau berat nih nanti Kak Randi yang bisa mendefinisikan nih. Kira-kira nih Wah, obrolannya receh atau berat ini. Tapi tem- kalau dari temanya konten yang berat saya nih. baca, Temanya berat nih kayaknya nih. iya kalau yang saya baca dari statusnya ini bukan story feednya Kak Randi ya. Ini saya ambil dari feednya Iya, Kak Randi di IG, kemudian saya baca-baca dan saya jadikan quotes juga. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dulu, Bismillah. Malam ini kita mau ngobrol tentang momen atau hal yang lagi marak ya di abis Ramadan ini ya, terutama abis Lebaran. Tapi udah bukan bulan Syawal lagi sih. Sekarang udah bulan Dzulqa'dah, udah telat beberapa hari. Nah, jadi kita hari ini atau malam ini mau ngobrolin tentang eh, pernikahan kali ya, atau apa ini? Namanya nih kegiatannya sih namanya apa namanya? Pre-marriage ya teman-teman ya. Jadi mempersiapkan pernikahan. Kebetulan saya dan Karani belum juga, jadi sama-sama lepas lah ini. Amatir dua-duanya kali ya. Atau enggak amatir sih. Saya yang Iya. amatir, Karani udah banyak ilmunya, cuman belum praktek. Iya. Dari mana saya banyak ilmunya? Saya mungkin terlihat kayak gitu, padahal mungkin barangkali belum.
Ya, ya Ditulis mohon maaf ditulis nih. aja dong nih. Temanya ditulis di sini nih. Bisa nggak ya? Oh iya, Abi bisa oh tulis iya. temanya nggak? Biar di Iya pin tema temanya itu, kita pada malam hari ini pengen ngobrol ya tentang apa. Kalau temanya nggak itu salah bisa nggak ya mantasnya. di pin? Temanya itu mantaskan, apa ya saya jadi lupa nih. Mantaskan ya, sesuai dengan konsepnya ya. Ntar ya Oke. saya coba. Ya. Jadi itu teman-teman kita ingin bahas itu nanti. Ini tadi saya bilang ini receh atau beratnya nanti Karandi yang akan menjelaskan. Saya cuma ingin belajar dari Karandi karena lagi marak juga nih beberapa pekan yang lalu ya. Ada yang qadarullah cerai gitu ya. Ada lah ya, kita nggak sebut namanya dan beliau masih muda gitu. Mungkin nanti Karandi juga bisa Udah. memberikan apa ya, kata-kata Loh atau kok quotes-quotesnya nih dari peristiwa ini gitu, bisa biar bisa berat sama-sama berat kita ambil berat. hikmahnya nih. Jadi ini pembuka Masya Allah. beratnya tema kita nih kali ya Karandi ya. Quotes saya tadi. Ya itu teman-teman, jadi ya silakan Karandi. Oke, baik. Makasih banyak Abi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan live Instagram pada malam hari ini. Kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol aja, namun tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan di tengah masih dalam situasi pandemi seperti ini, namun semoga kemudahan dan juga kesehatan senantiasa tercurah kepada kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman semua, insya Allah malam hari ini saya pengen sharing ya, atau diminta Abi buat ngobrol-ngobrol tentang pre-marriage talk. Waduh, bahasannya udah bahas yang berat banget nih kayaknya ya. Jadi sebenarnya saya mau declare dulu ya di awal, ketika kita bicara tentang marriage atau pre-marriage atau pernikahan atau walimah atau apapun itu gitu ya, kita sebagai anak muda yang pertama tuh jangan malu lah ya. Menurut saya ini salah satu ilmu yang sekarang mungkin orang tuh jarang banget concern atau jarang banget apa ya, dalam tanda kutip bangga ketika belajar hal itu gitu. Saya juga heran ya kenapa orang itu ketika kita bicara pernikahan tuh kayaknya tuh terkesan apa ya, entah terkesan tua banget atau mungkin terkesan kayak Malu-malu ya, kayak malu-malu ngebet, lah. iya malu-malu gitu, kayak ngebet banget atau iya Malu-malu so tapi mau Islam, kadang. so malu tapi mau so Islami lah atau apapun Hmm. itulah ya. Padahal teman-teman eh, ilmu pernikahan ini juga sama dengan ilmu syariat-syariat Islam yang lainnya, dan kemuliaannya itu juga bahkan sama halnya kita belajar ilmu-ilmu yang lain, bahkan mungkin jauh lebih apa ya, jauh lebih butuhkan jika kita sadar akan hal itu. Cuman banyak orang yang di luar sana mungkin mereka tidak merasa itu suatu hal yang mereka butuhkan. Hasil nantinya ketika sudah menjalani fase-fase itu, ya akhirnya baru belajar gitu. Ya nggak salah sih, cuman ya ketika kita hadir dalam suatu situasi, ya kayak teman-teman ujian lah. Kalau teman-teman dihadapkan di pertanyaan yang sulit, tapi teman-teman sudah tahu kan enak kerjainnya. Tapi kalau kita sudah menjalani masa yang sulit, kemudian kita tidak tahu dan baru cari tahu, maka ya akan sulit nanti buat kedepannya. Jadi buat saya belajar atau sharing apapun itulah tentang pernikahan atau pranikah atau masa mempersiapkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, kita jangan malu dan kita jangan menolak dan kita jangan apa ya, mungkin merasa terlalu cie udah merasa kayak gini, ya nggak usah gitu, karena tadi ya itu merupakan suatu kebutuhan terbesar kita dan harusnya kita prioritakan hal itu.
Ya, sebagaimana kita bangga ketika kita belajar ilmu-ilmu eksak yang lainnya, entah itu kedokteran, entah itu kimia, entah itu fisika, atau mungkin perbankan, keuangan, dan sebagainya. Jadi jangan pelamar akan hal itu teman-teman semuanya, dan ini perlu di apa ya, bagus untuk kita terus siarkan gitu ya. Makanya kenapa beberapa konten saya beberapa bulan yang lalu gitu ya, kan cukup intens waktu itu saya memposting tentang pranikah gitu ya. Dan ya berbagai macam respons orang follower saya pada saat itu yang mengkomen bahwa dibahas nikah padahal belum nikah gitu ya. Ya emang kenapa gitu kalau kita bahas pernikahan tapi belum nikah gitu. Emang ada yang salah dengan hal itu gitu kan. Emang kalau kita bahas kematian, kita harus mati dulu baru boleh bahas tentang kematian gitu ya. So kalau kita mau bahas tentang apa lagi financial freedom, apa iya kita harus betul-betul sudah financial freedom lalu kita boleh menyampaikan hal itu, kan enggak. Atau kalau kita bicara tentang Al-Quran, apa kita harus fasih dulu 30 juz hafal Quran baru kita boleh membaca Quran? Kan enggak ya. Jadi ya namanya sharing ya, siapapun yang sudah dapat ilmunya, Allah sudah manahkan ilmu itu. Jadi buat saya bukan berarti saya bicara ini ya saya paling paham tentang pre-marriage, bukan. Ya, saya hanya sharing atas apa yang saya tahu, ilmu yang saya dapatkan, Allah kasih kepada saya, ya saya akan share kepada teman-teman semuanya. Nah itulah yang harus kita banggakan gitu. Nah yang kedua, kadang ilmu juga untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang ibu ini juga jarang sekali ya. Jadi jangan sampai nanti anak teman-teman kelak itu nggak tahu mau diajarkan apa gitu ya. Atau dalam tanda kutip anak kita itu udah kayak bahan percobaan anak SD atau didak gitu ya. Diramu-ramu, diracar, kayaknya anak nanti bagus nih kalau kayak gini gitu ya. Atau ada yang tren-tren, ikutin trennya gitu ya. Jadi anak kita ini jadi anak percobaan sebenarnya kalau kita sadari. Padahal kan ilmu tentang mendidik anak tidak seperti itu. Ada ilmunya. Nah, jadi panjang lah nanti intinya ketika kita bicara tentang pernikahan, punya anak, segala macam. Jadi buat teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, yang masih sendiri, jangan malu dan jangan apa ya, jangan sungkan atau bahkan jangan antipati dengan ilmu yang seperti itu. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa dari seluruh macam profesi yang nantinya akan selamanya kita emban adalah profesi menjadi seorang ayah, ibu, suami atau istri. Ya. Mungkin kalau kita menjadi seorang guru, ada masanya kita pensiun. Kalau kita jadi seorang bidan, ada masanya kita pensiun. Atau jadi seorang apa? PNS atau jadi seorang apa lagi? Saya misalkan di institusi perbankan, pasti ada namanya pensiun. Tapi menjadi seorang ayah, jadi seorang ibu, jadi seorang istri dan suami, ada pensiunnya enggak? Nggak ada ya. Nggak ada teman-teman. Kita selama ini pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi ini, belajar ilmunya bertahun-tahun gitu ya. Tapi ada satu profesi yang nanti itu bukan sepanjang hayat, bahkan kita idamkan nanti berkumpul lagi di surga. Tapi ilmunya nggak kita pelajari. Aneh nggak? Aneh. Aneh banget. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kita belum sadar. Dan banyak orang yang belum aware akan hal itu. Kalau dulu mungkin banyak orang kan jadi dokter aja bertahun-tahun untuk bisa mempelajarinya. Padahal mungkin jadi dokternya mungkin hanya berapa tahun gitu. Karena pasti akan ada masa pensiunnya. Ya mungkin 10 atau 15 tahun. Setelah itu balik lagi menjadi statusnya sebagai seorang pelaku dalam rumah tangga. Jadi sadar ya teman-teman ya, kenapa ini tuh penting. Profesi yang tidak ada kata pensiunnya dan profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Nah, kita bicara ke ya kan. Tadi saya sempat makanya tadi saya sempat di prolog tuh Kak. Ya maaf. Iya. Maaf dipotong Kak. Makanya di prolog tadi boleh. Tadi agak ribet merangkai kata karena tadi tuh sungkan gimana ya prolognya ya. Tadi benar kata Kak. Iya. Prolognya gimana ya? Tadi saya mikir tuh prolognya gimana ya. Jadi kata-katanya yang pas tuh. Makanya tadi agak kagok juga. Ternyata tadi Kak Randi bilang ya nggak usah malu-malu gitu. Karena yang kita walaupun belum nikah, itu ya tadi konsepnya. Bicara kematian kita kan boleh ya. Boleh dan nggak mesti mati dulu gitu.
Yang tadi saya agak sungkan, Betul. agak ribet di prolog tuh, karena mulai dari mana ya gitu. Nah, Iyalah. Dan ya termasuk ketika kita bicara dengan teman-teman. Ya. mm, Coba deh kalau saya cross check ke teman-teman yang ada di sini. Ketika kita ketemu dengan teman, nongkrong, kongko gitu ya, ngobrol bareng. Itu biasanya kita omongin adalah hal-hal yang sifatnya, lu apa, kuliahnya gimana atau mungkin kerjanya kayak gimana. Yang notabene kita bicara tentang hal-hal pencapaian-pencapaian. Tapi jarang lah menurut saya anak zaman sekarang tuh yang bicara kira-kira nanti kalau udah nikah atau pengalamannya kalau udah nikah tuh kayak gimana gitu ya. Atau mungkin kalau ada teman yang sudah nikah jarang sekali kita mempelajari hal-hal yang seperti itu. Sharing ilmu tentang kayak gitu tuh menurut saya paling jarang. Ya paling paling mm, jarang banget. Bahkan bisa dibilang nggak ada ya. Mungkin nggak tahu entah malu atau mungkin nggak biasa atau nggak lazim. Padahal itu bukan aib gitu loh. Orang yang belum nikah kan bukan aib ya. Jadi nggak iya, usah malu gitu loh. Jadi dan orang-orang yang ditanya kapan nikah juga yang nggak usah baper gitu ya. Kenapa ya? Karena ya ngapain malu gitu ya, nggak yang nggak usah malu juga gitu ya. Karena buat saya juga pernikahan itu bukan sebuah perlombaan, tapi pernikahan itu bagaimana mencari keberkahan dan bicara tentang persiapan. Jadi buat saya nggak ada kata dulu-duluan nikah dan nggak dan kalau ada teman-teman kita yang sudah menikah gitu ya, terus kok gue belum gitu ya, ya terus kenapa gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya selama teman-teman memantaskan diri. Prinsipnya kayak gitu buat saya. Jadi jangan sampai justru nanti kita salah niat gitu ya. mm, Nikah cuman gara-gara ngelihat apa ikut-ikutan. dapat undangan ya atau karena teman-temannya udah nikah ya nggak usah kayak gitu lah Mm, teman-teman. Banyak banget ya kisah para sahabat, para ulama yang mereka bukan memilih tidak mau menikah gitu ya. Kita masih sendiri bukan kita milih mau nggak nikah kan. Semua orang pasti mau namanya. Tapi setiap orang itu kan sama kayak kematian. Kalau teman-teman ditanya kapan mati, Abi kapan mati? Saya tanya. Tahu nggak kapan ya? Nggak tahu kan? Mana tahu ya kapan matinya gitu ya. Nah, Abi nggak tahu kapan mati. Ya sama teman kalau ditanya kapan nikah, ya sama kayak kapan mati. Kita nggak ada yang tahu dan itu udah ditakdirkan dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga hal yang diatur oleh Allah kan, satu kematian, dua rezeki, tiga jodoh. Jadi tiga hal mm, ini Allah sudah atur setiap orang proporsinya. Kita tinggal mempersiapkannya aja. Sesimpel itu kok gitu ya. Jadi buat saya ya ngapain malu lah. Dan juga ya nggak usah baper juga kalau ditanya kayak gitu. Walaupun ya mungkin kadang agak risih juga ya, apaan sih nanya kayak gitu. Kayak nggak ada pertanyaan yang lain aja gitu ya. Pertanyaan terlalu basa-basi menurut saya gitu ya. Dulu ketika masih sendiri juga sama kan posisinya kayak kita. Dan kurang lebih kayak gitu ya. Apa untuk prolognya. Jadi menanggapi yang tadi Abi juga sampaikan, jadi ya kita menikah memang karena kita sudah punya visi, misi, tujuan pernikahan kita dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus semata-mata untuk ya menyempurnakan agama kita ini gitu ya. Kenapa disebut menyempurnakan agama? Ya karena akan banyak keberjamahan di dalam rumah tangga. Ya makanya kenapa mm, itu menyempurnakan ya kan? Karena ya sholat bisa berdua ya kan, makan berdua, apa-apa berdua gitu ya. Tapi ingat sekali lagi gitu ya, tidak seromans itu kawan ya, tidak seromans itu. Enak kok orang-orang yang udah nikah ya mereka ya enak gitu ya, apalagi dilihat Instagram. Ya iyalah namanya kayak Instagram. Mana mungkin lagi ngomel-ngomel baru bangun tidur di post lagi jelek-jeleknya, nggak mungkin lah. Pasti yang di post yang bagus-bagus, yang romantis-romantis, yang cocit-cocit gitu ya. Ya kayak gitu gitu ya. Dan nggak tahu kenapa ya, saya jujur ini prinsip saya pribadi ya, saya kurang serak sih ya sebenarnya dengan hal-hal yang kayak gitulah. Kenapa? Ya karena kita hati manusia kan nggak ada yang tahu gitu ya. Mungkin ya niatnya baik gitu, tapi kadang orang kan menilainya berbeda-beda. Termasuk saya. Saya lebih memegang kepada prinsip bagaimana romantisme itu ditunjukkan di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya. Jadi ya biar kita yang tahu.
Halo, tadi terputus ya? Iya Halo, tadi halo. terputus. Udah sudah Oh, oh. gabung lagi. Iya. Ya, saya lanjut lagi ya. Iya boleh Kak. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu, Bi. Intinya buat kita nih yang masih muda, ya perbanyaklah untuk mempersiapkan dan memataskan diri lah, kayak gitu. Iya. Karena menikah itu kan sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran itu sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kita bicara tentang pernikahan itu kan janjinya itu sama sebagaimana Allah berjanji ketika penciptaan langit dan bumi. Dan ketika kita akad itu luar biasa kan. Bahkan kalau kita mendengar di dalam kajian-kajian para asatis kita, ketika akad itu maka arsy itu bergetar. Kenapa? Karena begitu apa ya? Mungkin kalau kata anak zaman begitu super powernya lah ketika kita mengucap janji suci itu. Jadi bukan suatu hal yang sederhana. Jadi menikah bukan sekedar merubah status, tapi menikah menambah sebuah tanggung jawab yang besar, baik itu dari sisi perempuan maupun dari sisi laki-laki, dan itu harus kita pahami. Nah, saya mau sharing aja nih bagaimana akhirnya kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua, sebagaimana saya pribadi gitu. Dan sekali lagi saya declare dulu gitu ya, saya bicara kayak gini bukan karena saya paling siap atau bukan karena saya sudah menikah gitu ya, belum gitu ya. Tapi ya ini saya dapatkan dari guru-guru saya juga ya, dan mungkin kita semua teman-teman juga sama gurunya gitu kan, atau mendengarkan hal-hal yang sama juga. Yang paling pertama tentunya perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan spiritual kita ya, secara keimanan kita. Jadi kenapa ini penting? Karena kita memandang menikah itu sebagai sebuah ibadah seumur hidup ya. Yang namanya ibadah itu kan butuh persiapan dan butuh niat yang baik, niat yang lurus ya, niat yang ikhlas. Jadi dan ini perlu persiapan yang luar biasa ya. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada makhluknya, termasuk kepada jodoh kita kelak. Jadi ini harus kita persiapkan, ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri itu semua? Bagaimana kita nanti mau jadi imam kalau bacaannya buat laki-laki gitu ya? Masih sama kulhu ali kelas sama aja ya. Masih seputar surat yang sama lah misalkan. Padahal nanti jadi imam. Atau kebayang nggak sih buat teman-teman yang perempuan misalkan harus ngajarin, mungkin nanti harus ngajarin anaknya ngaji. Kan madrasah pertama itu kan ibu ya, bapak kepala sekolahnya. Bener nggak ya Abi ya? Abi bener ya? Kalau saya salah benerin loh. Kan bapak kepala sekolahnya, ibu madrasahnya. Kita mau ngajarin apa ke anak kita kalau kita nggak punya ilmu agama? Masa iya kita mau ngajarin ilmu apa? Ilmu paling mudah kita ajarkan pertama kali ya ilmu agama. Ya kan? Anak mau diajarin matematika atau bahasa gitu ya. Ya paling utama ya agamanya. Jadi bagaimana kita mengajarkan? Makanya pendidikan spiritual itu sangatlah penting. Dan ketika kita sudah memperbaiki itu, maka Allah akan menguatkan hati kita. Ya. Jadi buat teman-teman yang sering galau, buat teman-teman yang suka gelisah, boleh jadi ada yang salah sih dengan spiritual kita. Karena seharusnya kita nggak perlu gitu ya, dan nggak seharusnya mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, itu tandanya kita nggak percaya sama siapa, sama Allah dong. Sama halnya ketika misalkan Abi berada dalam sebuah sekolah di sekolah tertentu. Pas sudah sekolah, kemudian nanya ke kepala sekolahnya, atau nanya ke kepala sekolahnya lah, Pak, ini kira-kira kalau saya sekolah di sini bisa masuk PTN nggak ya? Nah, atau Pak, kalau saya masuk di sini kira-kira ini sekolah bagus nggak sih gitu ya? Jadi ada pertanyaan ragu gitu. Kira-kira diapain tuh sama kepala sekolahnya? Peleng kamu ya, kamu ngapain sekolah di sini kalau kamu nggak percaya sama sekolah ini gitu ya. Jadi sama, kita ngapain beriman kalau kita nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi percaya sama Allah, Allah udah jamin, Allah sudah atur semuanya. Tinggal kita gimana? Mempersiapkan diri aja. Susah banget untuk mempersiapkan diri. Belajar sebanyak-banyaknya biar nanti nggak nyesel, biar nanti kita bisa mempersembahkan spiritual yang terbaik, gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan kan biasanya apalagi nih anak gambaran antara kumah kalau udah nikah, pengen dakwahnya bareng-bareng ya, pengen sholatnya bareng-bareng, atau buat yang buat yang suka baca Quran pengen nanti menghafal Qurannya bareng-bareng. Tapi sekarang nggak lakuin itu. Kalau kata Ustadz Zaki Ahmad Rifai gitu ya, mana mungkin teman-teman ya ada sebuah ibadah yang ujuk-ujuk langsung kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau menjadi pasangan yang hafiz Quran, kemudian pasangan yang berdakwah bersama misalkan, atau pasangan yang apapun itu, ya mulai dari sekarang. Ntar enaknya sholat subuhnya bareng-bareng, sholat tahajudnya bareng. Lah lu aja sekarang gak pernah sholat tahajud, udah ngomongin pengen tahajud bareng. Jadi kayak ngehalu gitu ya. Jadi fokus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Biar apa? Biar segala ibadah yang nanti sudah kita persiapkan bisa kita lakukan bersama pasangan kita. Ingat gitu ya. Agar seluruh ibadah yang kita persiapkan sekarang nanti itu bisa kita lakukan bersama pasangan yang Allah akan jodohkan kepada kita. Jadi itu yang pertama ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara spiritual. Yang kedua ini yang paling bukan yang paling penting ya, penting buat saya dan buat teman-teman. Ya pasti adalah mau teman-teman belajar pernikah dimanapun, pasti persiapan yang harus dan sering perlu ya kita persiapkan adalah ilmu pernikahan ya, atau secara intelektual ya, ilmunya teman-teman. Kalau kita bicara ini panjang ya, panjang banget dan banyak banget. Saking banyaknya, saya tuh kayak ngerasa gini, Bi. Mungkin dulu saya ngerasa bahwa kayaknya enak ya kalau nikah muda gitu ya, habis lulus. Dan saya dulu emang terkenal juga, wih Cie, Randi pengen nikah muda ya, Cie gitu ya. Ternyata yang duluan teman-teman saya gitu ya. Saya sampai sekarang belum. Tapi apakah saya nyesel? Saya nggak nyesel dengan perasaan itu. Cuma saya berpikir gini, kenapa ya semakin saya belajar tentang hal-hal seperti itu, semakin bukan semakin nggak mau, tapi semakin ternyata banyak hal yang perlu kita persiapkan. Dan itu menyadarkan kita semua. Jadi fokuslah di fase-fase ini untuk kita mempersiapkan diri yang terbaik. Walaupun tidak sempurna, tapi minimal kita sudah mencoba untuk menyempurnakannya. Karena tadi saya sampaikan, sama seperti tadi yang pertama saya sampaikan, pangkal segala profesi itu adalah ilmu. Dan profesi menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami dan istri itu adalah profesi abadi. Ya. Nggak ada kata pensiunnya. Akan tetapi ilmunya jarang dipelajari. Ya. Dipelajarinya kalau sudah nikah baru belajar gitu ya, baru. Imbasnya apa nanti kalau kita tidak mempelajari ilmunya? Ya boleh jadi nantinya kita ketika menghadapi sebuah permasalahan akan sulit. Ya. Karena punya ilmunya tuh yang berbeda-beda. Kan kalau kita mau menyelesaikan masalahnya, kalau ada ilmunya ya itu kan memudahkan kita gitu ya. Jadi ilmu inilah yang nanti akan menjaga kita semuanya. Ya. Terlebih nanti kan di dalam fase pernikahan yang saya tahu itu kan fase pernikahan ada 5 gitu ya. Di tahun kedua dan ketiga yang saya tahu gitu ya, itu kan fase-fase setelah romance ya, setelah fase-fase setelah bulan madu lah ya. Biasanya sudah masuk di tahun keempat, kelima dan seterusnya. Itu kan ya akan banyak ujian ya yang Allah berikan. Jadi menikah juga bukan sekedar kebahagiaan ya, menikah juga ujian. Kenapa ya? Karena menikah bagian dari kehidupan. Yang namanya kehidupan pasti ada ujiannya. Gitu. Jadi jangan mikirnya yang enak-enaknya doang lo ya. Ntar kalau udah punya anak satu juga berasa gitu ya. Ya kan belum punya anak ya. Lu denger anak nangis tetangga aja kalau udah
stres ya, gimana tuh? Atau ngeliat anak kecil udah nggak kuat, aduh gimana tuh ya? Atau misalkan punya adik perempuan, kemudian kalau adik perempuannya lagi ngambek terus kita nggak bisa baik dengan hubungannya, ya gimana dong? Jadi kelihatan tuh teman-teman, persiapan tuh kelihatan sebenarnya. Jadi kita ini emang mau atau emang kita butuh, kalau kita butuh nanti kita mempersiapkan. Kalau cuma pengen doang ya kayak kita mau makan. Nah, balik lagi ke ilmu tadi ya. Jadi pangkal segala profesi ilmu, dan termasuk menjadi suami dan istri. Kata guru saya belajar dari Ustadz Salim Filah. Banyak permasalahan di dalam rumah tangga itu bukan karena kurangnya cinta, justru karena kurangnya ilmu. Ya, mana ada sih orang yang menikah cinta? Tapi banyak orang yang menikah bukan karena ilmu. Paham sampai sini ya? Banyak orang yang menikah karena cinta, tapi sedikit orang atau mungkin jarang orang yang menikah karena ilmu. Artinya apa? Ya tanpa persiapan. Itu ya, jadi bagaimana nanti kita bisa mengekspresikan cinta itu dengan baik kalau tidak punya ilmunya. Jadi jangan sampai lah. Dan buat teman-teman yang kalau saya sudah nikah gimana dong dan udah belum belajar ilmunya, ya udah belajar, nggak usah disesali gitu ya. Dan nggak boleh juga kita memandang orang yang misalkan, wah dia udah nikah tapi ilmunya gini-gini, ya nggak usah kita mikirin kayak gitu. Kita boleh fokus aja ke diri kita sendiri. Karena saya nggak suka ilmu untuk menjudge orang lain, tuh saya paling anti banget ya. Jadi ilmu ini buat kita ya, bukan untuk memandang atau menjudge orang lain loh ya. Jadi kalau ada orang menikah tapi mungkin dia nggak belajar ilmunya kayak gini-gini, ya udah kita nggak usah komen, nggak usah kayak netizen gitu ya. Apalagi tadi Abi sempat singgung di awal gitu ya. Mungkin banyak influencer yang dalam tanda kutip Allah kasih ujian dan qadarullah rumah tangganya harus selesai. Kita kayak gimana? Pesan saya udah nggak usah diomongin, nggak usah dibahas, apalagi kita cari tahu masalahnya apa ya, kok bisa ya dia kayak gini, kok bisa ya, kagak usah nyari ngurusin rumah tangga orang lain gitu ya, nggak usah. Apalagi yang kita tahu mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang soleh. Masa aja kita mau makan daging saudara kita sendiri, apalagi kita tahu dia itu orang baik gitu ya. Jadi nggak usah lah ya. Apalagi karena kenapa? Karena justru orang-orang yang feminis, orang-orang yang anti-Islam atau bahkan orang-orang yang sangat menggencarkan mungkin anti nikah muda segala macam, ya mereka sasaran empuk tuh kalau ada isu-isu kayak gitu. Nah pesan saya, kita jangan larut juga dalam isu-isu yang kayak gitu. Jadi lantas kita kayak gimana nih? Ya kita ambil hikmahnya aja. Oh berarti bukan jargonnya bukan nikah muda tapi nikah siap gitu. Jadi saya sukanya dengan itu sih ya. Karena kalau muda itu kan ya saya masih muda, 30 tahun masih muda gitu ya. Jadi muda itu kan relatif dan subjektif ya. Tapi kalau siap insya Allah udah ada persiapan ya, lebih objektif. Jadi ayo nikah siap. Jadi buat teman-teman yang sudah siap nikah silahkan gitu ya. Buat yang laki-laki atau yang perempuan. Nah itu yang kedua. Jadi bagaimana kita mempersiapkan ilmu kita. Dan itu banyak kok teman-teman, banyak banget gitu ya. Makanya kenapa saya mungkin nanti collab sama Abi lah ya, karena saya kalau ngobrol-ngobrol sama Abi ini kayaknya banyak juga referensi-referensi terkait hal-hal tersebut. Dan karena saya juga ada komunitas, nah itu mungkin bisa jadi nanti kita sharing lebih lanjut ya bagaimana. Mungkin kita nggak terlalu ngebahas tentang pernikahnya atau tentang gimana ininya, tapi setidaknya ada view yang bisa kita persiapkan dari perspektif kayak gitu. Oke, jadi persiapkan ilmunya sematang-matangnya. Nah kemudian tentunya yang ketiga ya. Tadi ilmunya, nanti kita ada tanya jawab, silakan. Yang ketiga tentunya persiapan keluarga. Ya. Jadi keluarga perlu kita kondisikan, brother, sister, ya. Karena menikah itu bukan mempersatukan dua hati, tapi mempersatukan 4 keluarga besar. Pertama, keluarga besar dari ibu. Yang kedua, keluarga besar dari ayah kita. 3, keluarga besar dari ibu mertua. Yang keempat, keluarga besar dari calon ayah mertua. Banyak nggak? Banyak ya? Itu butuh persiapan kan?
Iya, iya. Dan coba teman-teman tanya ke orang yang sudah menikah. Orang yang mau nikah mah santai. Yang ribet siapa? Yang Pepsi-nya yang gini-gini siapa? Yang nentuin tanggal harus gini-gini siapa? Bahkan yang harus mendapatkan restu ya, dari siapa dulu? Jadi persiapan dengan orang tua ini luar biasa. Termasuk saya pribadi ya. Termasuk saya pribadi juga persiapkan salah satunya untuk keluarga ini. Belum lagi kalau punya adik kayaknya. Jadi ini perlu kita kondisikan. Makanya bagaimana kita mempersiapkan dirinya? Kita harus banyak terdengar kah? Soalnya tadi di tempat Abi ada muter-muter, ini jaringan saya yang Iya. Jaringan saya yang kurang stabil atau jaringannya Abi yang kurang stabil nih. Iya nih, udah mulai ada nih Kak. Udah ya. Tadi sampai mana? Ya. Abi nangkepnya sampai mana tadi? Tadi sampai di apa namanya? Ya keluarga ya. Ya keluarga. Ya, jadi keluarga kompleks. Kayak gitu. Ya. Lantas gimana kita mempersiapkan ya? Perbanyaklah berbuat baik, berbakti kepada mereka. Yang punya orang tua, banyak-banyak berbuat baik. Yang kalau yang punya putus-putus suaranya. Apakah suara saya sudah masih putus-putus? Suara saya kedengaran nggak di tempat tadi? Kedengaran. Tapi masih. Oke, lanjut. Apa sih namanya? Belum. Oke, udah. Halo, aman ya? Aman sekarang. Iya, jadi banyak-banyak berbuat baik teman-teman. Ke ayah, ke ibu, ke adik gitu ya. Karena apalagi kalau buat laki-laki gitu ya. Tunjukkan bahwa kita itu siap untuk menanggung beban yang lebih besar. Kalau buat perempuan ya perbanyak ya mungkin bisa jadi bersih-bersih rumah gitu ya. Walaupun konotasi bersih-bersih rumah nggak cuma buat istri, tapi kan orang kebanyakan kita secara urf, secara adat memandangnya seperti itu. Jadi ya silahkan berbuat baik seperti itu. Nyuci piring, nyuci baju, atau apapun itu yang sifatnya keibuan, lakukanlah persiapan itu. Nanti orang tua akan memandang kita, oh ternyata anak saya udah siap ya, gitu. Jadi itu persiapan yang ketiga yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengkondisikan keluarga kita, gitu ya. Kalau ada keluarga terdekat, di luar keluarga terdekat yang perlu kita sampaikan ya sampaikan, misalkan entah om terdekat atau tante terdekat atau mungkin sepupu, ya silahkan, apalagi yang sudah menikah ya. Kenapa? Karena boleh jadi itu menjadi dorongan juga buat keluarga kita nanti untuk mengizinkan kita ya, kayak gitu. Jadi misalkan Abi nih misalkan mau nikah gitu, misalkan ya pasti mau lah ya, bukan misalkan Abi mau nikah tapi orang tuanya belum bolehin gitu ya. Abi punya tantenya ini didengar sama ibunya Abi, kemudian ya Abi bilang ke tantenya pengen nih gini, dan nanti tantenya pasti akan memberikan nasihat atau ngasih tahu tuh anak kamu tuh udah mau nikah, nah kayak gitu. Jadi itu bisa persiapan kayak gitulah, intinya bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan fisik kita ya. Jadi tentunya harapannya nanti ya namanya menikah itu kan bagaimana kita nantinya melahirkan generasi terbaik ya. Jadi tadi memandang pernikahan bukan sekedar merubah status, tapi bagaimana menikah itu nantinya bernilai ibadah dan mencetak generasi ya. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana para tabiin kita terdahulu ketika menikah itu mereka sudah sangat memikirkan betapa banyak para sahabat yang mampu melahirkan anak ulama. Kenapa? Karena orang tuanya sudah sangat mempersiapkan itu semua. Dan itu menjadi mimpi besar saya juga. Mungkin saya bukan seorang ulama atau mungkin saya bukan seorang hafiz Quran. Tapi kita pasti dong pengen jadi punya anak yang hafiz Quran atau anaknya ulama. Ya, kita persiapkan itu semuanya. Dengan cara apa? Salah satunya fisik kita harus kita persiapkan. Buat yang laki-laki atau buat yang perempuan kayak gimana. Dan sehingga nanti ketika sudah menikah,
kesiapan fisik kita juga sudah saling mengenal. Dan salah satu aspek dalam ta'aruf yang perlu kita bisa cross check ya fisik juga kan. Apakah punya penyakit atau enggak gitu ya. Itu bukan aib kok gitu ya. Itu kan bagaimana nanti kita menerima pasangan kita. Dan itu kita harus tahu. Ya. Bahkan ada salah satu guru saya yang walaupun ini bukan syarat sih ya, tapi bisa dilakukan. Sekarang sebelum menikah, medical check up dulu gitu ya. Dicek apakah ada penyakit atau enggak gitu ya. Kenapa ya? Biar sama-sama tahu gitu. Jadi ketika sudah menikah, nauzubillah zalik lah, jangan sampai ada penyakit, semoga kita semuanya sehat. Jadi sudah sama-sama terkomunikasikan. Itu kan penting ya, hal-hal kayak gitu. Jangan sampai nanti kita sudah menikah baru tahu gitu ya, wah itu kan bahaya ya. Jadi bisa disampaikan di awal, atau bisa diketahui di awal. Misalkan saya punya alergi nih ya sama udang misalkan. Taunya istrinya masak udang, nggak tahu, sakit, ngomel, berantem, kan nggak lucu. Salah siapa coba? Salah udang, kan nggak salah udang ya, udang mah udah dimasak kayak enak-enak ya kan, jadi bukan salah udang ya, salah siapa nggak tahu ya. Jadi penting tuh kita mempersiapkan fisik kita. Nah yang kelima yang saya mau sharing adalah persiapan secara finansial. Ini pasti ya, baik laki-laki maupun yang perempuan ya. Yang perempuan walaupun nanti tidak memiliki tanggung jawab yang besar untuk itu, tapi setidaknya kan juga punya support untuk minimal walaupun tidak untuk keluarga, minimal buat diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ngerasa yang perempuan, iya ntar kan gue dinafkahi gitu ya. Ya kalau selama kebutuhan teman-teman sendiri ya, ingat ya, kebutuhan teman-teman sendiri teman-teman bisa cukupi, ya why not ya. Bahkan itu menjadi sebuah pahala lebih buat teman-teman semuanya. Misalkan buat beli yang sifatnya tersier ya, misalkan buat beli make up gitu ya, atau buat beli apa lagi. Ya pokoknya perawatan lah ya misalkan kayak gitu. Jadi jangan itu hanya laki-laki aja. Jadi siapapun lah, semuanya harus punya kematangan secara finansial. Karena pasti nanti kesiapan secara finansial ini laki-laki emang punya uang, tapi kan yang jadi tellernya itu kan perempuan, ya kan. Nih kasih uang dikelola 1 bulan ya. Nah kalau kita nggak biasa ngelola itu kan ya cash flow-nya nanti sulit gitu ya, atau nanti pengeluarannya tidak terukur. Nah itu kan harus kita persiapkan kan secara finansial itu. Jadi persiapan finansial itu juga penting. Ya makanya sekarang bagaimana yang namanya financial planner itu kan sekarang lagi hits juga tuh ya di kalangan anak-anak muda. Jadi ini penting gitu ya. Kita persiapkan ya. Bagaimana nanti kalau kita sudah punya anak, bayangannya uang pendidikan itu aja kayak gimana, itu kan kita harus tahu gitu ya. Karena ini kok banyak sih, ya memang banyak ya, makanya tadi saya bilang dia semakin kita belajar itu akan banyak banget melebar kemana-mana. Tapi ingat ya, tidak ngebuat kita jadi nggak pengen nikah, jangan kayak gitu ya. Kita mempersiapkan itu ya. Insya Allah nanti sambil kita mempersiapkan, Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan menguatkan, dan Allah akan hadirkan pasangan terbaik buat kita. Intinya kayak gitu ya. Dan terakhir dari saya, persiapan secara sosial. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau kita sudah berumah tangga, sudah menikah, nanti teman-teman akan merubah status menjadi dipandang di kalangan orang ya. Orang yang sudah menikah itu tuh lebih ada apa ya, value lebih lah ya. Kalau enggak tuh kayak lu masih anak kecil gitu ya. Tapi kalau udah ikutan, udah jadi bapak-bapak gitu ya, atau ibu-ibu ya. Ikut arisan RT gitu ya. Beli sayur di tukang sayur ya, ikut ibu-ibu arisan ya kan, atau bapak-bapaknya kerja bakti ya. Kalau kita nggak persiapan secara sosial, ya aduh, kita mau jadi keluarga yang anti sosial kan nggak ya. Jadi itu butuh persiapan nggak? Butuh loh. Jangan kira tetangga-tetangga yang nyinyir itu nggak ada nanti kalau udah nikah. Jadi perlu kita mempersiapkan gitu ya. Bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan tetangga kanan kiri. Bayangin, kalau kita sekarang masih jadi anak, yang komunikasi kan orang tua ya. Yang kenal Abi ya, Abi anaknya Pak ini gitu ya. Kalau kita sudah berumah tangga, oh ini si bapak ini, si ibu ini gitu. Nah itu akhirnya perlu persiapan. Itu aja teman-teman. Sebenarnya ini ilmu yang sudah sangat sering ya kita dengar, tapi ya kita harus ulang-ulang agar
ini menjadi sebuah refreshment dan ini menjadi sebuah apa ya, tambahan ilmu lah buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Gitu. Ya, Terima kasih, ya luar, Abi. ya luar biasa Kak. Saya bengong aja nih. Bengong soalnya mutiara semua nih. Sebenarnya ada beberapa hal Mutiara. yang sudah sering kita bahasanya ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sering kita dengar nih tadi Kak Randi ucapkan ya. Untuk nikah, nikah siap, bukan nikah muda dan lain-lain. Memang pada akhirnya kita terdistrak dengan tadi ya Kak Randi ya. Ketika ada teman kita melihat di medsos, kemudian ada kejadian juga, kemudian ada hal-hal yang membuat kita akhirnya pengen gitu kan. Pengen tapi malu gitu. Kemudian eh, nekat juga, ada yang nekat gitu. Kemudian karena nekat itu nggak ada ilmunya dan tadi nggak ada persiapan, akhirnya salah langkah gitu. Nah, terkait hal ini Kak, terkait pengen gitu atau ikut-ikutan, atau dalam bahasa anak mudanya iri bilang bos gitu misalkan ya, kalau misalkan kalau misalkan ada yang udah nikah dan lain-lain gitu kan. Karena kadang kan kita anak muda nih kan ada hal-hal yang kita ini misalkan nggak suka sama seseorang gitu kayak, sedangkan eh, dalam agama kita kalau misalkan suka ya solusinya nikah misalkan. Kalau kita cinta nikah, nah gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya kita eh, ujungnya adalah orientasinya ya udah nikah gitu kalau misalkan suka atau cinta. Nah mungkin Kak Randi bisa kasih tips ya, kalau misalkan ada ada virus merah jambu itu, padahal kita lagi mempersiapkan nih Kak Randi. Apa tips-tips Kak Randi supaya kita bisa mengelola hal itu gitu Kak? Gimana sorry Bi, tadi agak putus-putus. Kedengeran nggak? Gimana untuk mempersiapkan apa, sorry tadi? Mempersiapkan, jadi kan gini Kak, di kalangan anak muda nih ya, misalkan di Iya. sebelum pernikahan gitu kan. Biasanya antara lawan jenis kan ada yang namanya rasa kan, perasaan gitu kan. Suka atau Oh cinta ya. atau apapun itu, merah jambu lah gitu karena dia. Kalau solusinya Ya. di agama kita kan ya udah nikah kalau suka kan. Gitu kan solusinya kan, yang kita tahu dari para ustadz dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita lagi mempersiapkan gitu kan Kak. Di sisi lain kita lagi mempersiapkan hal itu. Mungkin Kak Randi bisa ngasih tips-tips untuk mengelola hal itu gitu ya. Gitu Kak. Mengelola rasa berarti ya. Iya, mengelola rasa mungkin ya. Nggak tahu ya, saya buat teman-teman saya ada referensi sih. Saya kalau jadi inget mengelola rasa atau mungkin tentang cinta gitu ya, saya jadi inget podcastnya Kang Zen Permana dulu ketika Teras Muda pernah ngundang beliau, dan saya sempat stalking beberapa konten beliau di YouTube. Itu ada salah satu konten dia membicarakan tentang hal tersebut ya, tentang rasa atau tentang cinta. Mungkin teman-teman nanti bisa berkunjung ke sana. Nah kalau dari perspektif saya nih, sekali lagi kalau dari perspektif saya gitu, kalau teman-teman ya perasaan suka, perasaan tertarik dengan lawan jenis itu perasaan yang sangat wajar ya, sangat lumrah. Jadi itu bukan satu hal yang kita tolak sebenarnya ya kan. Tinggal bagaimana kita mengelola rasa tersebut gitu ya. Ya kalau di dalam agama kita kan, kalau kita mau nikah tapi belum siap atau belum siapnya, perbanyak apa ya, perbanyak puasa ya. Syariatnya kayak gitu ya. Dan dalilnya sudah sangat jelas. Jadi ya kita perbanyak puasa aja. Biar apa? Biar kita ini terjaga gitu ya. Banyak-banyak puasa. Nah kemudian gimana selanjutnya kita bisa mengelola rasa kita itu gitu ya. Ya nggak tahu sih ya. Kalau saya sih prinsipnya yang memberikan rasa itu kan juga yang maha cinta ya. Rasa itu nggak mungkin tiba-tiba muncul. Dan saya paling suka tuh doa yang ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik tsabit qalbi ala taatik. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan kita bagaimana Allah senantiasa menjaga hati kita, gitu ya, menjaga perasaan kita. Jadi itulah yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Lebih enaknya dan lebih bijaknya lagi ketika teman-teman punya guru gitu ya, punya seorang mentor atau punya seorang murabi, maka teman-teman bisa dalam hal konsultasi dengan mereka gitu. Harus kayak gimana nih saya gitu ya. Kalau memang teman-teman yang belum siap ya udah, berarti perasaan itu kayak apa ya? Buat saya tuh ada perasaan yang memang selintas aja ya, ya memang ya mungkin tertarik aja gitu ya, nggak lebih, dan nggak usah, mungkin kalau kata anak zaman sekarang nggak usah dibawa baper lah ya, nggak usah dibawa baper dalam artian
kalau di likes postingannya, atau mungkin kalau kok kayaknya dia gini ya nggak usah dibawa baper lah. Jadi biasa aja gitu ya. Boleh jadi itu hanya ketertarikan sesaat aja, dan itu lumrah kayak gitu kok. Jadi kurang lebih kayak gitu Bi. Dan kalau masalah uh, udah nikah kemudian tadi ya teman-temannya udah pada nikah segala macam, ya tadi menikah itu bukan bicara uh, siapa yang duluan gitu ya, atau kalau sepantaran kita udah nikah kita juga harus udah nikah gitu ya. Nggak ada aturannya kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita yang mempersiapkan diri, merasa sudah siap, ya udah silahkan gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah kalau kita bicara tentang rasa atau perasaan ya. Kalau misalkan belum saatnya menikah, ya banyak-banyak puasa, ada banyak-banyak minta kepada Allah agar hatinya senantiasa dikuatkan, karena siapa lagi yang bisa kita berharap dan memohon selain kepada Tuhan yang Maha Cinta gitu ya. Bagi siapapun yang sudah siap, ya udah, yang laki-laki tinggal cari siapa gitu ya, nanti ketemu sama orang tuanya gitu ya. Buat yang perempuan, nah ini juga nih, buat yang perempuan juga apa, di dalam syariat Islam itu ya mungkin jarang ya disinggung, apakah perempuan itu harus selamanya menunggu ya. Apakah iya? Ternyata enggak kan. Kalau teman-teman tahu kisah Ibunda Khadijah dengan Rasulullah, yang stalkingin Rasulullah pertama kali itu siapa? Khadijah kan ya? Benar nggak Bi? Yang Khadijah meminta salah satu orang yang dipercaya untuk bisa mencari tahu tentang keberadaan Rasulullah. Jadi, dan itu nggak salah juga. Ya, jadi kalau teman-teman kayak gitu ya nggak salah kok. Ya. Yang salah itu gengsinya. Ya gengsi aja kali, masa perempuan kak, ya udah kalau lo yang mau gengsi ya udah silakan, makan tuh gengsi gitu ya. Kalau mau ya nggak salah juga, tapi bilangnya jangan ke cowoknya ya kan, ke perantara ya. Siapa itu bisa, yang paling tepat sih sosok guru ya, sosok murabi atau ustadz atau ustazah, itu menurut saya sosok paling tepat sih. Jadi nggak langsung. Kalau yang laki-laki ya bisa langsung ke orang tua sih. Jadi kayak gitu ya, kalau yang sudah siap. Oke? Biar clear ya, biar clear. Ya. Oke, teman. Ya, Karandi. Ya, teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya mungkin 1-2 ya, karena saya janji sama Karandi nggak lama, karena ini salah satu mencari mentor juga Kak. Saya teman ngobrol dan lain-lain. Salah satunya Karandi. Saya sebenarnya kalau bicara tentang hal kayak gitu rada-rada takut soalnya saya sendiri belum masuk ke fase itu. Saya juga dari tadi rada-rada takut untuk menanggapi Kak. Oke, saya diam aja ini. Tapi nggak apa-apa sih ya. Teman-teman. Ya. Kenapa saya memberanikan diri ya karena tadi ya ilmu yang kayak gini tuh jarang dibicarakan gitu ya, dan ya semoga nanti ketika teman-teman sudah masuk ke fase itu ya teman-teman juga bisa speak up gitu ya. Jadi jangan yang diposting di Instastory itu kalau lagi makan bareng ya kan, kalau lagi jalan-jalan gitu ya. Nggak tahu kenapa saya sih agak gimana gitu ya. Apa saya nyinyir banget ya? Pokoknya saya gak banget lah ya, apalagi kalau saya kurang serak dengan influencer yang kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau kata nggak tahu, saya suka ustadz kayak Ustadz Amr gitu ya, atau Ustadz Zaki yang banyak penampar tapi membuat sadar gitu. Lagi para aktivis dakwah kita tuh aduh banyak banget yang lembek kalau bicara kayak gitu. Kenapa? Karena dijijilinnya tuh kayak gitu loh ya kan. Karena kenapa ya? Karena dipertontonkan di sosial media gitu ya. Ya mungkin saya tidak bicarakan orangnya, tapi mungkin orang tersebut memandang itu sebuah syiar. Ya kitanya aja sih yang salah kadang ya. Jadi buat saya ketika teman-teman sudah masuk fase itu ya banyaklah ya bisa menceritakan. Saya lebih suka untuk kita bisa berbagi gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan dan apa ketika fase-fase setahun pertama mungkin apa yang terjadi dan apa yang bisa diberikan pelajaran. Kan itu lebih lebih greget gitu loh ya. Daripada cuman share yang kontennya tuh aduh saya males sebenarnya ngeliatnya.
males komen juga sih sebenarnya. Dan banyak kok aktivis dako yang udah nikah jadi apa ya? Jadi aktivis, nggak tahu sih jadi aktivis apa saya. Jadi melempem ya. Padahal dulu Rasulullah setelah menikah makin garang, ya makin syiarnya kan Rasulullah ketika sudah menikah kan makin luar biasa kan, karena backup-annya itu Khadijah. Tapi kenapa banyak orang yang iya kan? Betul, dan Khadijah itu merupakan sosok yang membackup Rasul banget. Makanya kenapa tahun kesedihan itu termasuk ketika istrinya kan wafat gitu ya. Tapi banyak orang yang udah menikah di luar sana, ya fokus dengan keluarganya. Nggak salah sih, ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin berdakwah di tempatnya masing-masing, mungkin saya tidak tahu gitu ya. Tapi ini juga menjadi sebuah tamparan buat saya pribadi. Oh ternyata kalau udah nikah tuh boleh jadi kayak gitu ya. Semoga kita dihindari lah ya. Makanya saya sering bertanya kepada ustadz saya tuh kayak gitu. Apakah itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk berhenti berdakwah? Ternyata tidak gitu ya. Dimanapun kita tetap harus berdakwah. Jadi jangan sampai kayak gitulah. Ini buat Abi juga nih ya, buat nanti Abi kalau sudah nikah, ingat kan ada amanah dakwah di mana. Jangan ditinggalin lah ya. Jangan ditinggalin. Kalaupun dikurangin is oke, tapi kalau ditinggalin sayang karena Allah sudah pilih kita gitu ya. Jadi semoga kita terus istiqomah di jalan ini ya. Iya. Wah Kak, gitu. Karena sudah 45 menit lebih nih Kak, jadi kemungkinan nggak ada sesi tanya. Jadi saya aja yang tanya. Nggak apa-apa, santai. Terlalu malam. Mungkin 1-2 nih teman-teman yang gabung kalau mau bertanya nih. Jadi saya belum lupa lagi tadi, saya ngetik disematkan lupa jadi saking khusyuk dengerinnya nih. Jadi kita ini temanya itu tentang memantaskan diri sesuai dengan konsepnya teman-teman ya. Jadi saya khususnya saya ingin belajar sama Kak Randi terkait hal ini karena beberapa bulan ini ya saya sedang merasakan hal yang tadi saya sampaikan ke Kak Randi gitu. Hal-hal kayak gini yang saya ingin mencari referensinya ke Kak Randi ya, ke orang-orang, ke para ahli ilmu dan ke Kak Randi tentunya gitu. Jadi kapan-kapan kita meet up lah. Ini kayaknya perlu ada project bareng nih sama Abi nih terkait hal kayak gini. Insyaallah. Abi kan relasinya bagus ini kepada sosok-sosok yang banyaknya di guru saya kan, Ustadz Bendri, Ayah Irwan ya kan, Ustadz siapa lagi ya, Hilman ya kan. Ya semoga ya nanti kapan-kapan kita buat Kak. Kita lanjutkan. Di Depok belum ada nih Kak. Di Depok Bogor belum ada Kak. Siap Kak. Ya, siap insyaallah. Ya teman-teman, mungkin karena udah 1 jam saya juga nggak enak sama karena yang ada aktivitas lain. Jadi intinya yang tadi saya tangkap itu, kita semakin mencari tahu maka akan semakin banyak hal-hal yang ingin kita tahu gitu. Bukan yang tadi kata Karani bilang, bukan malah takut untuk malah memperlama rencana kita gitu untuk menikah, tapi usaha kita untuk mempersiapkan diri semoga menjadi jalan untuk menyempurnakan niat kita nantinya ya, supaya nantinya bukan hanya sekedar pengen gitu ikut-ikutan teman-teman tapi ada value di situ, ada nilai di situ, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang benar-benar diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mungkin Kak Randi ya. Amin insyaallah. Atau kesimpulan dari obrolan kita. Aduh. Saya bengong aja ini tadi. Kan malah jadi psikolognya pun bingung mau menyampaikan apa ya psikolognya. Karena malu juga. Bukan malu, agak aja buat kayak gini Kak, buat konten itu agak-agak malu juga, bukan agak malu ya. Malu ya. Agak sama sih, saya juga. Saya juga kemarin gimana gitu. Saya juga sama kok. Saya juga kemarin ketika bikin konten yang kemarin banyak tentang pranikah, agak malu juga. Ditanya gini kak, kan langsung diwapri beberapa orang Kak. Pas ini udah siap bi gitu. Tahun ini gitu. Jadi ya enggak juga gitu, pengen. Saya sudah terbiasa lah ya dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Terlalu klasik kayak. Kita bawa santai aja lah ya, nggak usah terlalu serius dibawa baper gitu ya. Biarin aja lah. Semoga nanti bisa berkesempatan bareng Ustadz Bendri juga nih dan lain-lain. Amin. Insyaallah, itu guru saya yang luar biasa tuh, Ustadz Bendri. Semoga bisa undang beliau lagi lah ke Teras Muda.
Siap nanti Kak. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya dan mau gabung nih, tadi udah lumayan banyak juga mungkin followersnya Kak Randi semua nih. Sama Tahu gaya gitu dah. ya. Ya, terima kasih Kak Randi atas waktunya. Semoga nanti kapan-kapan Ya, bisa sama-sama Abi, nemenin saya sama-sama lagi semoga kalau, selalu sehat. ya amin. Kalau lagi butuh Kak Randi ya. Ini lagi Insya butuh Allah. doang lagi ya. Enggak lah. Enggak, ini memang ya, emang rencananya ini apa namanya? Bertema. Mudah-mudahan masih semangat juga nih saya nih nyari untuk mempersiapkan Siap. hal ini. Semangat Jadi semangat ya. bukan hanya tema-tema merah jambunya juga kan nanti, rencananya pengen ada tema-tema finance gitu kan, atau eh, hal-hal lainnya gitu terkait ke rumah tanggaan gitu. Ya, itu Amin. aja dari saya. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khair pada Kak Randi. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Besok Amin libur Kak, rabbal besok libur Kak. alamin. Besok libur istirahat. Alhamdulillah. Ya, oke deh. Ya, terima kasih Kak Randi. Ya, saya tutup ya Kak Randi ya. Oke, Assalamualaikum makasih ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ya, pamit Kak ya, Randi. Bi. Makasih Ya, banyak. Salam sama-sama. sehat. Assalamualaikum. Salam.